As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu menjadi pokoknya agama, menjadi tiangnya agama. Maka barang siapa dia mendirikan salat, sungguh telah menegakkan agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersama dengan perwakilan marilah kita bersama-sama meyakini, mengoptimalkan diri, mencoba berusaha ikhtiar seoptimal mungkin bahwa sholat Jumat bukan seremonial, bukan ritual belaka, tetapi lebih ke penguatan karakter individu kita sebagai hamba Allah yang insya Allah dimuliakan, karena merupakan pembeda yang sangat jelas antara kafir dengan muslim, yaitu pelaksanaan sholat, terlebih sholat yang 5 waktu, apalagi ibadah sholat Jumat sebagai komandonya sholat, komandannya sholat. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam, karena hari Jumat itu merupakan rajanya hari. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati mukafaratum ma bainahunna idazdanaba al-kabair. Siapa yang masih dia melaksanakan ibadah salat 5 waktu, kemudian melaksanakan Jumat hingga bertemu Jumat berikutnya, maka dosa-dosanya diampuni selagi dia menghindari dosa-dosa besar. Ketika seseorang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kepekaan yang terjadi, stimulasi yang terjadi di dalam dirinya adalah ghirah, ibadahnya meningkat. Tinggal kita berkaca saja, kalau ibadah kita masih malas-malesan, masih ogah-ogahan, artinya masih banyak dosa yang belum berguguran. Perlu kita meningkatkan kualitas sholat kita. Apalagi dalam momentum Rajaban, banyak para ulama yang mencoba mereview, merewind ingatan kita agar benar-benar meningkat gairah sholat itu dengan diselenggarakannya Rajaban. Karena dalam bulan Rajab yang mulia ini ada peristiwa penting Isra Mi'raj, sehingga diperintahkan Rasulullah SAW langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tanpa didampingi malaikat Jibril. Malaikat Jibril saja tidak mampu naik ke makom yang hanya Allah dan Rasul saja berada di sana. Malaikat Jibril tidak mampu, sampailah perintah solat itu kepada kita. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu menjadi pokoknya agama, menjadi tiangnya agama. Maka barang siapa dia mendirikan solat, sungguh telah menegakkan agamanya. Kalau dia meninggalkan salat, maka itulah min afatid din, tanda-tanda rusaknya agama. KTP-nya Islam, ngakunya muslim, ngakunya bermadhab, tapi ternyata meninggalkan salat dengan alasan ini itu, bahkan meninggalkan salat fardu saja menggunakan dalil Quran hadis, sungguh dia itu telah merusak agamanya. Karenanya sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat kalau bukan sekedar ritual semata, tentu ada kriteria sholat apa sih yang inginnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sholat itu menggugurkan dosa, meninggikan derajat kita, lalu membuat diri kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasjud waqtarib, ketika dia bersujud maka dekat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mendefinisikan ada 3 setidaknya syarat sholat. Dipandang dari hukum tasawuf, bukan dari hukum fikih, bukan dari hukum akidah, tetapi dari hukum tasawuf. Syaratnya ada 3. Yang pertama adalah sholat itu wajib tawaddu'an, yang kedua adalah takhassu'an, dan yang ketiga adalah tadarru'an. Apa itu tawaddu'an? Bahwa sholat itu wajib menghadirkan hati kita,
bahwa yang ada di hadapan kita hanya tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah perintahkan kita beribadah kepadanya kecuali ikhlas karena Allah. Kalau hadir sholat karena selain Allah, yakin sholatnya tidak akan pernah diterima. Takhasyu'an, apa itu takhasyu'an? Benar-benar tarkizul akli, betul-betul kita fokus. Yang menjadi tujuan sasaran kita, target kita, goal kita hanyalah ridhonya Allah. Namun ketika bicara takhasyu'an, yang berperannya adalah fikroh kita, yang berperannya adalah akal kita, yang berperannya adalah brain kita, yang berperannya adalah frame kita. Maka kita harus menyamakan persepsi bahwa sholat itu wajib menggunakan ilmu fikih, wajib menggunakan pendekatan-pendekatan yang disampaikan para ulama. Ada syarat rukunnya harus terpenuhi, harus menghindari perkara-perkara yang membatalkan sholat itu sendiri. Karena apa? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seberat apapun kita melaksanakan ibadah tanpa didasari ilmu, bil khusus ilmu fikih, bil khusus ilmu syariah, maka a'maluhu mardudatun. Yakinlah bahwa amalnya itu ditolak, la tuqbalu, tidak akan pernah diterima. Istilah Sundanya hese gawe teka pake. Kalau efektivitas sholat itu mengentaskan kemiskinan, kalau efektivitas sholat itu membuat rumah tangga sejahtera bahagia, kalau efektivitas sholat itu mencerdaskan akal, berarti kalau sholatnya tidak diterima maka tidak berefek apa-apa. Hanya keluar keringat saja, hanya keluar rasa malas dan bosan saja. Itulah dia orang yang melaksanakan sholat tanpa didasari dengan ilmu fikihnya, alias tidak takhasyu'an. Tidak mungkin khusyuk kalau tidak hafal bacaan sholat. Tidak mungkin khusyuk kalau tidak mengerti makna sholat. Tidak mungkin khusyuk kalau sholatnya tidak diawali dengan wudu terlebih dahulu. Tidak mungkin khusyuk kalau kita pada saat melaksanakan sholat justru melakukan perbuatan yang membatalkan sholat itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tadarru'an. Tadarru'an bahasa kitanya adalah DP handap asor. Yang direndahkan bukan hatinya tetapi jiwa kita, tetapi jasmani kita. Ada ruku di situ, ada sujud di situ. Ketika disunahkan takbir mengangkat tangan, maka jangan ragu untuk mengangkatkan kedua tangan kita. Ketika disunahkan ruku untuk selurus mungkin sehingga membentuk sudut 90 derajat, maka lakukan itu seoptimal mungkin sebaik-baik ruku. Ketika sujudnya 45 derajat, maka lakukan itu. Tetapi jangan berpikir bahwa sholatnya kalau rukunya tegak, kalau sujudnya bagus, kalau berdirinya sempurna bisa menyehatkan anggota tubuh kita. Bukan itu tujuan sholat. Terlalu rendah kalau tujuan sholat seperti itu. Akhirnya ada orang yang mendiskreditkan, itu dia rajin sholat, tuanya bongkok. Itu dia rajin sholat, tetap aja punya penyakit jantung, kolesterol. Karena efektivitas sholat bukan untuk kesehatan, tapi sholat itu wasjud waqtarib, agar kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah, yang Allah pun mencintai kita karena kita rajin melaksanakan sholat, maka tidak mustahil kalau Allah berikan kita sehat. Maka tidak mustahil kalau Allah berikan kita jaguar ringkas. Maka tidak mustahil Allah berikan kita kekayaan, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman. Karena yang pada intinya efektivitas daripada sholat tadi waqtarib, agar kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tadarruan dilaksanakan, takhasyu'an dilaksanakan, tadarruan juga dilaksanakan, maka insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga syarat utama tadi ini sejalan dengan apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, meskipun saat itu para sahabat tidak mengetahui bahwa yang datang itu malaikat Jibril. Maka Jibril menyampaikan arkanuddin, rukun agama. Rukun agama itu ada 3, seperti yang kita pernah pelajari waktu TK dulu, waktu SD dulu, waktu SMP dulu.
namun sayang 1000 sayang, semakin tua semakin dilupakan konsep dasar itu. Apa arkanuddin? Itu yang 3 itu adalah al-imanu wal islamu wal imanu. Wal ihsanu, iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Jangan hanya bilang iman dan Islamnya saja, harus ada ihsannya. Iman produknya adalah akidah tauhid. Yang tadi ujungnya daripada akidah itu muncul tawaddu, muncul rendah hati, yang hanya adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ketika kita bertauhid kepada Allah, maka yang muncul la ilaha illallah. Tiada yang perlu kita khawatirkan, yang kita takutkan, kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahi la yazurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwa sami'ul alim. Kamu kan baca bismillah, kamu suka baca al-fatihah, kamu suka syahadat, bahkan gemar sholawatan. Kenapa kamu masih takut kepada selain Allah? Apakah iman kamu hanya di mulut saja? Tentu tidak demikian. Iman harus benar-benar hadir di dalam hati. Makanya pangkal daripada keimanan itu adalah tawadhu. Tidak ada hati lain yang hadir selain Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk tidak ada kekuasaan itu, tidak ada pangkat itu, tidak ada jabatan itu, tidak ada kekayaan itu. Yang ada adalah Allahu Akbar. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung, Allah yang membesarkannya, Allah yang menguatkannya, Allah yang mengizinkannya, Allah yang meridhoinya. Tanpa adanya qudrat iradat Allah, maka tidak mungkin selain Allah itu bisa berefek terhadap kita. Maka yang kedua adalah al-islamu, artinya takhasyu'an. Bicara tentang Islam, bicara tentang fikrah kita, tentang pikir kita. Maka produk daripada Islam itu adalah asy-syariah, hukum syariah. Maka hukum itu tidak bisa dipelajari kalau tidak menggunakan otak, tidak menggunakan akal. Maka akal ini harus diisi dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu syariah. Ada muamalah di situ, ada fikih di situ, ada jinayah di situ, ada juga di situ tentang munakahah di situ. Semuanya harus dipelajari agar kita apa? Takhasyu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dijadikan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diberikan kemampuan di dalam hal agamanya. Karena apa? Ketika dia melaksanakan ibadah tanpa ilmu, tanpa fikih, maka tentu sabda Nabi, fa inna faqihan wahidan asyaddu minasyaitani min alfi abidin. Sungguh seseorang yang ahli fikih lebih ditakuti oleh setan ketimbang 1000 ahli ibadah yang dia ibadahnya tidak menggunakan fikih. Kemudian yang ketiga, tadarru', merendahkan diri kita di tempat yang tepat, di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Artinya apa? Al-ihsan di situ. Jadi ihsan itu produknya adalah akhlak, kajiannya adalah tasawuf. Orang yang menjalankan akhlak disebut dengan sufi. Maka di antara metodologinya adalah thariqah. Kalau dia mengaku akidahnya kuat tetapi tidak berthariqah, artinya sholatnya masih belum diterima. Kenapa? Karena syarat utamanya tidak ditempuh. Tidak ada apa? Tidak ada tadarruan. Mudah-mudahan konsep tadi menguatkan kita pada bulan Rajab ini, sehingga insya Allah momentum Rajaban menjadi momentum bangkitnya sholat kita. Dengan penuh harapan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.